Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyuniar Pamungkas, salah satu dosen pengantar hospitalitas di program studi pariwisata bahari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik usaha hospitalitas. Oke. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ruang lingkup usaha hospitalitas. Di sini ruang lingkup dalam usaha hospitalitas sangatlah luas dan juga kadang-kadang sedikit rancu gitu kan. Jadi bisa membuat dikotomi yang mana jenis usaha hospitalitas dan mana yang bukan usaha hospitalitas. Nah, tetapi pada kenyataannya sekarang hampir setiap bisnis gitu kan, baik itu bisnisnya yang produknya berwujud berupa barang gitu, pasti ada unsur-unsur jasa di dalamnya. Dan biasanya ketika ada unsur jasa di dalamnya, berarti biasanya ada orientasi terhadap hospitalitas. Untuk karakteristik usaha hospitalitas, di sini saya mengambil dari konsep atau karakteristik dari usaha jasa itu sendiri. Nah, di sini dikatakan menurut Zeithaml and Bittner bahwa jasa adalah sekelompok aktivitas ekonomi di mana outputnya itu tidak berwujud, jadi tidak ada berwujud produk barangnya. Nah, kemudian si jasa tersebut dia dikonsumsi dan diproduksi secara bersamaan, ya seperti itu. Nah, kemudian nilai tambahnya ini adalah berupa seperti kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Oke, baik, karakteristik yang pertama dari usaha jasa ya atau hospitalitas di sini, itu kan menurut Kotler, yang pertama yaitu intangibility. Jadi di sini jasa itu sifatnya intangible. Jadi tidak ada wujudnya, tetapi bisa kita rasakan. Misalkan keramah tamahan yang diberikan oleh pelayanan sebuah restoran, atau keramah tamahan yang diberikan oleh pelayanan sebuah hotel gitu kan, dan lokasi-lokasi destinasi lainnya. Baik, karakteristik yang kedua yaitu simultan ya atau bersamaan. Nah, di sini dalam arti apa bersamaan? Misalkan si jasa itu, produksi dan konsumsinya itu terjadi secara bersamaan gitu. Misalkan pelayanan sebuah hotel lah katakan. Nah, ketika di hotel tersebut misalkan belum datang tamu gitu, pelayanan si hotel tersebut belum ada, tetapi ketika si hotel tersebut sedang melayani tamu, nah berarti hotel tersebut sedang memproduksi sebuah jasa. Jadi di sini produksi dan konsumsinya dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya yaitu heterogenitas ya di sini, atau bervariasi atau berbeda-beda. Di sini maksudnya si jasa ini tidak memiliki ukuran yang sama gitu. Jadi misalkan ambil contoh, ada seorang keluarga yang datang ke sebuah hotel. Kemudian misalkan si keluarga tersebut memberikan kesan atau merasakan sangat puas terhadap pelayanan hotel tersebut, tetapi ketika misalkan ada datang keluarga lain, nah belum tentu keluarga lain merasakan hal yang sama. Nah, di sini menjadi sedikit tantangan untuk usaha hospitalitas, gimana pelayanan yang diberikan bisa kita nilai secara objektif seperti itu. Oke, karakteristik selanjutnya yaitu perishable. Jadi di sini perishable artinya yaitu tidak dapat disimpan atau misalkan mudah hangus. Nah, di sini dalam artian ketika misalkan contohnya seseorang mendatangi sebuah konser musik dan kemudian misalkan dia datang terlewat ketika si artis atau penampil sedang menyanyikan lagu kedua. Nah, berarti orang tersebut dia tidak akan merasakan, tidak akan mengalami gitu bagaimana ketika lagu pertama dimainkan oleh si artis tersebut. Jadi di sini jasa itu tidak bertahan lama atau tidak bisa disimpan. Oke. Nah, karakteristik selanjutnya yaitu tangible. Jadi di sini jasa ini unik ya, meskipun tadi yang pertama ada karakteristik intangible, tetapi selanjutnya di sini ternyata jasa juga ada unsur tangible-nya atau ada unsur yang berwujudnya. Misalkan ambil contoh sebuah hotel lah.
unsur tangible apakah yang dimiliki oleh sebuah hotel? Misalkan kualitas tempat tidur, atau misalkan arsitekturnya, atau misalkan interiornya. Nah, itu merupakan unsur-unsur tangible yang dimiliki oleh sebuah usaha hospitalitas. Ya, karakteristik selanjutnya yaitu jasa ini tidak dapat dipindahkan atau immovability. Contohnya misalkan kita menginap di sebuah hotel gitu. Nah, perasaan misalkan menginap di sebuah hotel itu misalkan tidak mungkin kita pindahkan ke rumah kita, misalkan meskipun interiornya sama, kita samakan dengan sebuah hotel, tetapi kita akan mengalami perasaan yang berbeda. Jadi di sini jasa ini diproduksi, dikonsumsi di tempat yang sama. Baik, karakteristik yang terakhir yaitu jasa itu adalah inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Jadi di sini ambil contoh sederhana, misalkan ketika kita datang ke sebuah candi gitu, bukan berarti kita boleh memiliki sebagian dari candi tersebut, bukan seperti itu. Atau misalkan kita datang ke sebuah hotel, bukan berarti kita jadi memiliki si kamar hotel itu sendiri, bukan seperti itu. Jadi di sini kita sifatnya hanya menikmati di tempat atau kita menyewa saja. Baik, sekian mengenai karakteristik usaha hospitalitas. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya.